Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kehidupan kita, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali hadir di majlis yang mulia, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan kebaikannya, dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan hidayah yang terus-menerus Allah hadirkan dalam hati kita, sehingga kita tetap dalam keimanan kita, kita tetap dalam keislaman kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan taufik dan inayah dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menghadirkan limpahan karunia dan keberkahan buat negeri kita yang kita cintai ini, dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita berada pada bulan Desember, kembali kita sering diributkan dan digaduhkan dengan beberapa orang sebenarnya. Tidak banyak sebenarnya yang bikin ribut ini, tidak banyak. Tetapi yang tidak banyak ini dia cukup viral. Diributkan dengan praktek umat Islam digiring dan ditarik untuk berbaur dalam praktek-praktek amaliyah ibadah agama lain. Yang sebenarnya hal ini menggelikan, karena mereka yang berlainan akidah sama kita pun merasa tidak nyaman juga sebenarnya kalau seumpamanya umat muslim itu berbaur dalam praktek amaliyah ibadah mereka. Sebagaimana kita juga tidak nyaman dan tidak senang mereka bergabung dan berbaur dengan praktek amaliyah ibadah kita. Sebenarnya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Sudah gamblang. Dan tak tahu mengapa, kenapa masih ada saja orang yang mengaku dirinya muslim masih mencoba-coba untuk melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ajakan untuk melaksanakan praktek amaliyah ibadah bersama-samaan ini sudah ada sejak zaman Nabi itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 4 tokoh kafir Quraisy
Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Ini 4 orang tokoh kafir Quraisy datang ke Nabi lalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk win-win solution katanya. Ambil jalan tengah katanya. Ini mereka datang jumpai Nabi ini karena mereka lihat penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu masif. Mereka tidak mampu menahannya. Berbagai macam upaya yang mereka inginkan, yang mereka lakukan untuk membendung arus dakwahnya Nabi ini tak mampu mereka lakukan. Nabi didatangi, ditawari harta, ditolak dengan halus, ditawari jabatan, ditawari segala macam bentuk kemewahan duniawi. Asal Nabi tidak melanjutkan misi dakwahnya. Dan semuanya ditampik oleh Nabi dengan begitu halus. Dan sekarang ini mulai terjadi juga. Dan Islam ini subhanallah menyebar dengan masif. Wilayah-wilayah ya, yang tadinya tidak didominasi oleh umat muslimin sudah mulai didominasi oleh umat muslimin. Sehingga muncullah namanya Islamophobia. Ini dulu 4 tokoh kafir Quraisy Islamophobia ini. Lalu mereka mencoba dengan menggunakan cara yang halus. Cara-cara kasar dilakukan tidak berhasil, intimidasi, tekanan, kasar, aneka keburukan mereka lakukan, nggak berhasil. Kemudian rayuan harta, jabatan, kedudukan tidak berhasil juga. Kokoh keimanannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Lalu mereka coba dengan cara-cara yang soft ini dalam tanda petik. Datangi Nabi. Bilang sama Nabi, "Ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana kalau seumpamanya kita buat kesepakatan?" Apa kesepakatan yang mereka tawarkan itu? 1 tahun kami beribadah bersamamu dan 1 tahun engkau beribadah bersama kami. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami. Ini adil ini kata mereka, ini cukup adil ini. Nanti kata mereka, nanti seiring berjalannya waktu, kalau ternyata banyak dari kami yang lebih cenderung kepada agamamu, kami rame-rame masuk ke agamamu. Tapi sebaliknya, jika seiring berjalannya waktu dari umatmu tertarik kepada agama kami, engkau harus ikhlaskan mereka. Dan engkau pun ikut gabung bersama kami. Ini strategi licik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Mereka kafir. Mereka menolak kebenaran dan tak mau menerima kebenaran. Mereka menentang kebenaran tersebut. La a'budu ma ta'budun.
Itu kan jelas itu. Ya. Allah perintahkan Nabi untuk mengucapkan dengan redaksi la a'budu ma ta'budun, la a'budu. Itu fi'il mudhari'. Kata kerja masa kini dan masa akan datang. Maksudnya aku ini tidak bakal menyembah Tuhan kalian kapanpun juga. Dan sampai kapanpun juga. Dan ini kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa saudara-saudara kita yang menyatakan diri mereka itu muslim, apakah dia tidak sadar dengan firman Allah ini? Tak fahamkah ia dengan asbabun nuzul firman Allah ini? Kemudian kenapa hal-hal ini yang harus dia ramaikan terus-menerus? Manfaat apa yang dia dapatkan dengan perbuatan ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita khawatir ini. Umat muslimin digiring menjauhi daripada nilai-nilai akidahnya yang murni itu. Tambah tahun tambah rame ini. Dulu nggak begini. Saling menghormati itu terjadi pada waktu itu. Dan tidak pernah ada gesekan. Alhamdulillah tidak pernah ada gesekan. 6 tahun sampai saya lulus SD. Dan guru-guru saya itu ketika saya selesai lulus SD. Saya pamitan ketika mau berangkat ke pesantren, mau ke Jawa. Abah saya antar saya. Ingat, diantar sama abah saya, kata abah saya, pamitan sama mereka. Datang saya pamitan sama mereka. Saya ketemu mereka, saya ketemu semuanya. Saya ketemu kepala sekolah. Terus ditanya, mau lanjut kemana ini? Saya bilang mau ke Jawa. Mau sekolah di mana? Pesantren. Apa kata mereka? Bagus. Iya. Dan ketika 3 tahun saya di pesantren, saya pulang liburan, balik ke Flores 3 tahun. Saya setiap 3 tahun baru pulang. 3 tahun pulang, berangkat lagi, baru pulang lagi. Karena jauh jaraknya. 3 tahun kemudian baru saya pulang. Ayah saya bilang, abah saya bilang, kunjungi mereka. Kunjungi, saya datang ke pesantren, cerita, ngobrol sama mereka. Ketemu sama guru-guru saya itu. Kenapa? Saya ingat betapa baiknya mereka dan betapa baiknya hubungan kami dengan mereka. Itu sekolah yang cukup bagus, disiplin, ketat. Dan ketika bulan Desember biasanya liburnya cukup panjang di sekolah tersebut. Ada acara-acara yang dibikin oleh pihak sekolah. Acara-acara Natalan dan lain sebagainya. Tidak pernah kami yang muslim disebar undangan suruh hadir. Enggak. Enggak pernah. Hidup saling menghormati, toleransi yang begitu indah terjadi. Dan begitu kagetnya sekarang saya. Kenapa saudara-saudara kita muslimin, yang beberapa orang itu, begitu dalam tanda petik, begitu lebay dalam menyikapi hal ini. Ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang cukup menyedihkan. Dan akhirnya banyak gesekan terjadi. Ada pro kontra. Akhirnya saling caci, saling maki, saling menghardik, saling menghujat, saling menuding satu sama lain. Akhirnya perselisihan ini merobek jala ukhuwah anak bangsa. Ya.
persaudaraan antara anak bangsa yang baik, yang indah sebenarnya harus dikukuhkan itu menjadi tercemari oleh beberapa gelintir orang. Kalau perselisihan sudah mulai terjadi, keributan sudah mulai terjadi, murka Allah bakal turun. Bencana bisa hadir. Bumi pun tidak nyaman. Bumi tempat kita tinggal tidak nyaman dengan perilaku hamba-hamba Allah yang seenaknya, yang tidak mau mengikuti aturan-aturan dan rambu-rambu ilahiyah. Sekarang gempa bumi yang bahkan tidak bisa diketahui titiknya di mana. Kan kemarin ada terjadi gempa di wilayah timur, dikatakan belum dapat dipastikan titik tepatnya di mana. Allah menurunkan surat Zalzalah. Ini tidak main-main itu. Surat yang mengkisahkan ketika bumi diguncang dengan seguncang-guncangnya. Surat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, seorang laki-laki dari Juhainah, beliau mengatakan annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi subhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ketika mengimami salat subuh, iza zulzilatil ardu zilzalaha fir raq'ataini kiltaihima. 2 rakaat berturut-turut. Rakaat pertama izazul, rakaat kedua izazul. Dalam riwayat hadis ini dikatakan, aku tidak tahu, kata beliau, aku tidak tahu apakah ini dikarenakan Rasul lupa atau memang Rasul sengaja membacanya berulang-ulang, membacanya ulang 2 kali. Tapi intinya surat Zalzalah ini menggambarkan tentang kondisi hari akhir dan kejadian gempa yang sering terjadi di belahan dunia manapun. Itu gambaran kecil daripada kiamat besar yang bakal terjadi. Dikatakan sebuah riwayat hadis, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu taala anhu qaidun fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu. Jadi ketika turun surat Zalzalah ini dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang duduk, dan ketika beliau dengar, beliau menangis. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis?" Kata Abu Bakar, "Hadhihi surah." Yang membuat aku menangis surat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberitakan kepada kita semua tentang kondisi hari akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi ini dengan guncangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Orang bilang ada gempa yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Nanti itu goncangan hari akhir, manusia semua kaget dan goncangan ini tidak pernah dirasakan sebelumnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Kata ulama ahli tafsir,
Yang pertama yang ia keluarkan bisa jadi seluruh mayat-mayat dari zaman Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Keluarin semuanya. Yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang dikeluarkan itu seluruh isi bumi yang berbentuk barang-barang tambang, emas, perak, nikel, batu bara. Kata Allah, nih yang kalian dulu rebut di dunia, berlomba-lomba menjadi pengusaha di bidang itu, nih saya keluarkan semua. Dulu pakai alat, ya, bayarnya mahal. Kemudian dikeluarkan dalam tempo yang cukup lama baru bisa keluar. Cari dulu, teliti dulu. Ketika yaumul akhir dikeluarkan semuanya. Itu perut bumi itu seakan-akan jadi kosong. Tapi ketika keluar pada waktu itu masih ada yang mau meraupnya, nggak ada lagi. Ya. Dulu rebutan itu, rebutan. Tapi ketika hari akhir dikeluarkan semuanya, orang sudah nggak tertarik. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta, aset, kekayaan, perusahaan, anak turunan tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Siapa yang memiliki qalbun salim? Hamba Allah yang patuh, yang taat, yang saleh, yang tidak rakus, yang tidak zalim di dunia. Yang zalim dia menyesal. Ini dia kaget lihat itu harta keluar semua dari perut bumi. Ya Allah, ini dulu saya cari-cari. Saya korek-korek lama baru keluar. Kadang-kadang butuh waktu bertahun-tahun. Rebutan, bahkan tidak segan-segan dia berkhianat kepada yang lain untuk mendapatkan harta tersebut. Menggeser orang lain, mencelakakan orang lain. Ya. Dan ada orang ketika dia buka lahan untuk pertambangan, berapa desa yang dia tenggelamkan gara-gara pertambangan yang dia buka. Ketika dia tanam sawit dan lain sebagainya, berapa penghuni desa yang harus dia singkirkan. Ketika dia buka pertambangan di atas gunung, berapa desa yang tenggelam karena banjir bandang. Tapi ketika hari akhir itu, Allah katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu bumi mengeluarkan semuanya. Nih kata Allah nih, yang dulu kalian kejar-kejar nih. Tapi udah gak tertarik. Wa qala al-insanu ma laha. Orang-orang pada bertanya, ini apa ini? Apa yang terjadi? Kaget. Bahkan ada ulama ahli tafsir mengatakan, bukan hanya orang-orang kafir yang kaget dengan kondisi ini. Ya muslim pun kaget. Walaupun mereka sudah tahu dalam Al-Quran mengkisahkan tentang kondisi hari akhir, tapi mereka kaget. Kenapa? Tidak seperti yang mereka bayangkan. Kan mereka sudah tahu ada kabar di Al-Quran. Kemudian kan ada setiap kabar berita tentang Al-Quran di Al-Quran itu tentang kejadian hari akhir itu kan kita sering membayangkan. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, lebih dahsyat. Sama ketika Allah mengkisahkan kepada kita tentang surga,
Pasti ada ilustrasi di kepala kita tentang surga itu. Tapi ternyata ketika kita dapat nikmat surga itu insya Allah di hari akhir. Itu ternyata yang Allah berikan berkali-kali lipat lebih indah. Lebih mulia. Daripada yang sedang kita bayangkan di kepala kita. Allah kisahkan di surga tentang ada buah. Ya. Memang kita dapatkan buah tersebut. Nah, kita baca di Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 itu, Allah kisahkan tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah kisah tentang surga itu. Dalam kenikmatan di surga itu termasuk ada buah. Tentu kita yang baca, kita renungkan, wah, berarti dapat lagi apel nih, dapat lagi anggur. Sampai-sampai penghuni surga kata Allah, mereka ketika dapat itu, mereka mengatakan, ini yang seperti kita temukan dulu di dunia. Tapi apa kata Allah? Wa utu bihi mutasyabiha. Kami hadirkan dan kami sampaikan, kami datangkan buah-buah tersebut mutasyabiha. Mirip tapi tidak sama. Buah anggur yang kita makan itu, kita lihat mirip ini, tapi pas kita makan, rasanya berkali-kali lipat lebih nikmat daripada yang kita nikmati anggur paling mahal di dunia. Apel yang kita makan juga begitu. Karena Allah katakan wa utubihi mutasyabiha. Mirip, tapi tidak sama. Begitu juga dengan siksa, azab. Allah berfirman juga, Allah katakan wa izal ardu muddat. Ketika bumi itu diratakan. Ingin diratakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idzas samaa'un fatarat. Dalam surat Al-Infitar. Ketika langit itu terbelah. Antum bisa bayangkan itu gimana ketika langit itu terbelah. Sekarang aja kalau sudah mendung gelap, kita sudah takut banjir. Ya. Ini Allah katakan nanti dia terbelah. Tentu mengerikan dan menakutkan. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengkisahkan tentang beritanya. Bumi mengkisahkan tentang beritanya. Tentang apa yang kita perbuat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini ngomong. Ya. Dia bicara nanti, kasih tahu. Si fulan di tempat saya di sekitar kecamatan ini, kelurahan ini, dia tinggal sekian tahun, dia buat apa saja, dia ngomong. Ibadahnya seperti apa, taatnya seperti apa, maksiatnya seperti apa, dia ngomong. Bumi kasih tahu, itu tanahnya dibangun buat apa? Dipakai buat apa? Bumi mana yang dipakai untuk maksiat? Ngomong. Bumi mana yang dipakai untuk ibadah? Ngomong. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala zahriha." Setiap laki-laki, setiap perempuan
dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa saja itu bumi akan kasih tahu. Ceritakan dia buat apa. Ya, amila kaza wa kaza. Bukan hanya itu. Ini kita punya kulit ngomong. Kalau tangan ngomong, kaki bersaksi udah tahu. Ini kulit kita ngomong, kulit ini. Dia bisa ngomong. Dalam Al-Quran, Allah berfirman surat Fussilat ayat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Nanti itu manusia dia bilang sama kulitnya, kulit kenapa kamu ngomong? Gimana bisa nahan? Kulit ngomong, siapa mau nahan? Tahan di sini, tahan di kanan, ngomong di kiri. Mereka rame-rame bilang sama kulit mereka, kenapa engkau bersaksi atas kami? Kulit-kulit itu bilang apa? Kami disuruh bicara sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan orang itu dapat berbicara. Dan mampu menjadikan apa saja dapat berbicara. Jadi kalau ada hadis tentang pohon gharqad, sajaratu gharqad, yang kata nanti tanda-tanda akhir zaman itu orang-orang Yahudi itu mereka akan berlindung di belakang pohon gharqad. Ya. Karena seluruh tempat mereka berlindung akan berbicara. Itu hadisnya betul dan memang bakal terjadi. Buktinya di Al-Quran saja Allah katakan kulit itu saja berbicara. Allah mampu menjadikan segala sesuatu berbicara. Tembok berbicara, batu berbicara, dinding berbicara, pepohonan berbicara. Jadi bumi bersaksi dia. Nah, kita yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala sadar diri, semua ini bakal bersaksi apa yang kita buat. Itu yang bikin konten-konten itu ya, jangan merasa setelah dihapus, setelah itu sudah selesai. Belum, itu kerekam semuanya. Ente enggak rekam saja, itu kerekam sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Raqib Atid sudah rekam. Apalagi sudah sempat bikin konten, sebarin, ngajakin orang. Makanya dikatakan oleh para ulama salafus salihin, berfikir sebelum engkau mengucapkan kata-kata. Jangan sampai engkau menjadi hamba Allah yang di kemudian hari menyesal kenapa kemarin mengucapkan kata-kata. Karena banyak yang sering terjadi, ada orang dia menyesali tentang ucapan yang pernah dia sampaikan beberapa hari yang lalu. Jadi disampaikan semua ucapan yang dia sampaikan berdasarkan emosi atau berdasarkan pesanan atau berdasarkan keinginan pihak-pihak tertentu. Sebenarnya umat muslimin ini, jika mereka konsisten dengan pemahamannya, dengan akidahnya, dengan amaliyah ibadahnya, sudah aman, nyaman. Saya sangat yakin saudara-saudara kita yang non-muslim itu, mereka mengerti tentang ini formula akidah umat muslimin. Toh banyak juga kok orang dengan mempertahankan akidahnya tetap mampu berhubungan baik dengan saudara-saudara non-muslim lainnya. Mampu dapat hidup berdampingan. Bahkan bangun satu perusahaan bersama-sama. Banyak sering kita saksikan
Dua orang, yang satu muslim, satu non muslim, bangun perusahaan sama-sama dan sukses bersama-sama. Tapi ketika upacara ibadah, mereka tidak pernah berbaur satu sama lain. Tidak pernah. Saya ada murid saya dan sahabat saya kenal baik, mereka berdua pengusaha sukses. Sukses, maju. Bahkan baru-baru ini mereka berdua ini teman dekat, teman akrab dari masih remaja. Sampai mereka berkeluarga. Sampai bikin perusahaan sama-sama. Satu muslim, satu non muslim. Sukses. Sama-sama sukses. Dan saya perhatikan tidak pernah mereka berdua mencampuri ranah ibadah mereka masing-masing. Bahkan sering saya lihat ketika kita sedang duduk sama-sama diskusi. Saya pernah hadir di tempat itu waktu itu, sedang diskusi sama-sama mereka. Masuk waktu zuhur, teman kita yang non muslim bilang apa? Kita break dulu, silahkan sholat. Dia yang ingatkan kita, silahkan sholat. Saya tunggu di sini. Kita berdua pergi sholat, balik lagi diskusi lagi. Iya. Bahkan baru-baru ini mereka berdua sama-sama beli pesawat. Dua-duanya beli pesawat sama-sama. Satu beli pesawat, satu beli pesawat. Pesawat kecil. Karena lagi hobi naik pesawat, beli pesawat. Gak ada gesekan. Yang satu, alhamdulillah, muslimnya taat muslimnya. Masya Allah. Ibadahnya bagus, sedekahnya Masya Allah. Sampai bangun rumah tahfiz. Punya rumah tahfiz. Yang muslim ini. Yang satunya Katolik taat. Masya Allah, taat orangnya. Katolik taat juga. Setiap mau makan dia duduk, dia baca doanya. Tapi tidak pernah mereka berdua mencampuri ranah ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terakhir. Kalau antum punya teman hobinya minum teh, antum hobinya minum kopi, jangan paksakan teman antum yang hobinya minum teh itu agar tehnya dicampur dengan kopi. Sakit perut dia. Dan antum juga nggak mungkin kopi antum dicampur sama teh, diaduk. Sama-sama menghargai. Sama-sama menghormati. Dan itu indahnya Islam. Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka yang sudah beragama, kita tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Umat muslimin disyariatkan untuk mensyiarkan Islam dengan cara-cara hikmah, cara-cara yang indah, cara-cara yang santun, nasihat-nasihat yang baik, diskusi-diskusi yang elegan. Itu umat muslimin begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semuanya. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga negeri kita ini. Allah kuatkan persatuan anak bangsa ini. Allah jauhkan kita dari rongrongan pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah anak bangsa ini. Yang dari dahulu sejatinya sudah indah hubungannya, sudah mesra hubungannya, sudah akur hubungannya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi kita. Allah lindungi kita. Allah kuatkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang menjaga kokohnya akidah kita. Ya, tadi setiap pengajian kan kita sudah mengatakan ikrar kita kan. Ya, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan Rasulullah subhanahu wa taala. Ikrar itu jangan sampai hanya sekedar di lisan kita. Ridha itu bukan kalimat yang murah ya. Kita bilang kita ridha.
Ridho itu bukan cinta biasa. Ridho itu cinta yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan raditu billahi rabba. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus tulus dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memasukkan rona kemusyrikan di hati kita. Kemudian kita katakan kita ridho Islam sebagai agama kita, maka pertahankan sendi-sendi Islam itu dengan sungguh-sungguh dan rawat sendi-sendi Islam itu dengan serius. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka ikutilah ajaran Nabi. Bukan ikuti ajaran yang lain, bukan ikuti kata si fulan, ajaran Nabi yang kita ikuti. Dan ajaran Nabi yang kita ikuti ini, kita ikutilah ulama-ulama yang bersanad. Ulama-ulama yang ungkapannya, pandangannya, pendapatnya memiliki jalur keilmuan yang berkesinambungan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ikuti orang yang viral. Orang itu viral, itu orang viral. Tidak semua orang viral itu pasti benar. Ya. Banyak orang-orang aneh jadi viral. Lalu orang-orang aneh yang jadi viral apa sudah pasti benar? Ya. Dulu Abu Jahal juga viral. Abu Lahab juga viral. Apa mereka benar? Nah, model-model Abu Lahab, model-model Abu Jahal banyak sekarang. Dan jangan mudah terkecoh dan terpengaruhi. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walafu minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.